wabarakatuh. Selamat siang warga Magelang, sobat sehat semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam podcast musik ngobrol seru dan asik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Gimana nih kabarnya sobat sehat hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan bahagia tentunya. Karena sekarang lagi musim sakit nih. Semoga nggak banyak yang kena sakit ya. Amin ya Allah. Kita jaga kesehatan kita. Oke. Nah, kembali lagi bersama kali ini Ica akan mengajak sobat sehat semuanya untuk ngobrol-ngobrol nih di episode ke-24 musik kali ini, dan episode ini adalah pembuka musik di 2025, dokter. Betul, Mbak Ica. Terima kasih, Mbak Ica. Jangan bosan ya untuk menyimak musik kali ini, dan mungkin di sini ada sobat sehat yang baru ikut bergabung dan menjadi follower baru di Instagram RSUD Merah Putih dan belum tahu di mana RSUD Merah Putih berada. Kami berada di Jalan Magelang, Yogyakarta, kilometer 5, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dekat dengan lampu merah Blondo ya. Oke, untuk sobat sehat yang nanti kiranya ingin mengajukan pertanyaan, boleh banget untuk komen di bawah ini. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Ada sesi tanya jawab. Oke, nah saat ini Ica sudah bersama dengan narasumber kita nih. Beliau adalah dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih. Halo dokter. Halo Mbak Ica dan dok? sobat sehat semuanya. Alhamdulillah Sehat, saat ini selalu dengan kesehatan, dan tentunya saya selalu berdoa mudah-mudahan Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, Mbak Ica. Amin, insya Allah ya dokter. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baik sobat sehat, mungkin di sini sudah merasa tidak asing ya dengan narasumber kita kali ini. Kayaknya tuh pernah lihat gitu di TV apa di Instagram di mana gitu. Yang mungkin ada yang belum kenal nih, kok mirip-mirip gitu ya. Boleh kenalan dulu dokter. Terima kasih Mbak Ica. Tentunya tak kenal maka tak sayang ya Mbak Ica. Kami ingin mengenalkan diri kepada sobat sehat dimanapun berada. Nama kami adalah Dr. Soleh, spesialis neurologi Vina ME. Dan saat ini Mbak Ica kami berdinas di Polisaraf RSUD Merah Putih. Mudah-mudahan kami selalu berdoa kepada seluruh sobat sehat dimanapun selalu dengan kesehatan. Akan tetapi jikalau ada sobat sehat ataupun sanak famili yang tentunya terkena penyakit saraf, monggo silahkan mengunjungi kami di Poliklinik RSUD Merah Putih. Untuk Dokter Soleh ini berpraktek di hari apa dok di Rumah Sakit Umum Daerah? Kami di RSUD Merah Putih berpraktek di hari Selasa, Rabu, Kamis di sore hari, dan di hari Sabtu pagi hari. Berarti ini hari tadi sudah selesai praktek dokter? Betul sekali Mbak Ica. Okay. Kami khususkan untuk sobat sehat dimanapun berada, pada pagi hari ini kami insya Allah akan memberikan materi yang tentunya sangat menarik. Oke, simak terus ya sobat sehat. Betul. Ya, dokter, kan kita ketahui nih dokter, banyak kita mungkin pernah mengalami pusing. Betul. Dan beberapa pusing yang kita alami itu ada yang pusing sebelah, ada yang pusing geliang muter-muter, ada yang cuman pusing cekot-cekot kayak gitu dok, migrain gitu. Betul. Nah, apakah hal-hal tersebut itu tuh sama dokter? Ya, terima kasih Mbak Ica. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Tentunya sangat berguna untuk sobat sehat dimanapun berada. Perlu sobat sehat ketahui bahwa sakit atau nyeri kepala itu kita bagi menjadi dua. Ada nyeri kepala yang tipe primer sama nyeri kepala yang tipe sekunder. Tentunya yang sangat familiar yang selalu kita sering dengar, sakit kepala yang tipe primer. Misalnya yang tadi yang Mbak Ica bilang kayak migrain, terus ada yang namanya tension type headache, ada namanya cluster headache. Adapun perbedaan antara nyeri kepala yang tipe primer sama sekunder, kalau yang sekunder itu prognosanya dubiat malam, lebih berat. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mengganggu pada organ otaknya. Misalnya contoh Mbak Ica, pasien yang terkena stroke, pasien yang terkena neoplasma atau tumor otak, otomatis itu nyeri kepalanya yang sekunder. Sedangkan yang primer tadi prognosnya lebih baik gitu loh. Ya, nanti tinggal diberi obat sama
memperbaiki lifestyle. Itu kurang lebih seperti itu kalau yang sakit kepala, Mbak Ica. Oh begitu ya. Jadi untuk sakit kepala yang mungkin kita rasakan yang tidak lama gitu, Betul, kadang-kadang betul. tiba-tiba sakit gitu. Betul. Nah, itu mungkin yang tipe primer. Primer, gitu, betul kan? Mbak Ica. Oke. Betul, Nah, betul. untuk contohnya pusing biasa atau headache ya, kalau mungkin bahasa Iya, Inggrisnya headache, Terus nyeri kepala, migrain, vertigo itu tuh apakah diagnosis yang sama atau berbeda? Terima kasih Mbak Ica. Perlu Sobat Sehat ketahui, tentunya antara headache atau tadi yang Mbak Ica bilang, ya contohnya kayak migrain, dengan vertigo tentunya sangat berbeda ya. Memang jujur kalau kita bicara tentang sensasi ataupun rasa yang diderita pada pasien, itu terkadang pasien datang menyampaikan pusing. Kami sebagai dokter tentunya ingin mendalami lebih lanjut. Kira-kira pusingnya seperti apa gitu loh. Karena tentunya kalau sensasinya itu cekot-cekot, itu pasti berbeda kalau sensasinya berputar. Makanya inilah clue yang membedakan antara sakit kepala yang tadi yang kami sampaikan, yang tipe primer tadi, migrain bisa, dan center headache bisa, cluster headache bisa. Tentunya berbeda dengan vertigo. Gitu. Karena kalau vertigo, sensasinya pasti kemungkinan besar berputar, Mbak Ica. Kurang lebih seperti itu. Baik. Dokter, karena ini kan hal yang berbeda ya. Betul. Dan sesuai dengan judul kita, duniamu berputar, kenali vertigo lebih dalam. Jadi kita di sesi ini akan membahas lebih dalam tentang vertigo ya, Dok. Siap, Mbak Ica. Sebenarnya vertigo itu apa sih? Selain rasa sensasi berputar, Iya. terus itu tuh kenapa disebut vertigo? Ya, oke. Terima kasih Mbak Ica. Tentunya Sobat Sehat dimanapun berada perlu ketahui bahwa vertigo itu merupakan suatu ilusi berputar pada seseorang. Selain tentunya berputar, ada juga terkadang beberapa pasien itu mengalami gangguan keseimbangan, kayak goyang. Gitu ya. Artinya apa? Artinya vertigo ini adalah suatu simptom ya, suatu gejala yang banyak dialami oleh beberapa orang yang mengalami gangguan pada yang kita sebut dengan AKT, alat keseimbangan tubuh, Mbak Ica. Alat keseimbangan tubuh. Tentunya mungkin Sobat Sehat ingin mengetahui apa saja AKT pada tubuh manusia. Alat keseimbangan. Pernah dengar AKT? Iya. Itu, Dok? Alat keseimbangan tubuh. Terima kasih Mbak Ica dan Sobat Sehat dimanapun berada. Perlu kita ketahui bahwa alat keseimbangan tubuh pada manusia itu ada 3, yaitu yang pertama visual, terus yang kedua ini nanti yang paling sering terjadi, yaitu vestibulum. Itu organ keseimbangan yang ada di dalam telinga bagian dalam kita. Dan yang ketiga yaitu proprioseptik, yaitu alat untuk mendeteksi, mengendalikan keseimbangan yang ada di tulang sama muskuloskeletal kita, Mbak Ica. Sehingga yang ingin kami katakan bahwa tadi yang telah kami sampaikan, sensasi daripada pasien yang menderita vertigo yaitu pusing berputar atau ada gangguan kayak goyang atau keseimbangan. Keduanya itu tidak lepas dari secara patofisiologi terjadi karena adanya problem baik itu di visual, penglihatan, ataupun baik itu di vestibulum ya, alat keseimbangan yang ada di dalam telinga kita, sama proprioseptik. Mungkin saya bisa memberikan contoh ya. Berikan contoh ya, mungkin Sobat Sehat dimanapun berada ingin mengetahui lebih detail ya tentang vertigo ya. Kita sudah mulai dalam lagi membahas tentang vertigo. Tentunya Sobat Sehat akan lebih tertarik nanti untuk selanjutnya untuk mengetahui lebih lanjut tentang vertigo itu sendiri, Mbak Ica. Misalnya contoh ya Mbak Ica ya. Kita ambil contoh
gangguan vertigo diakibatkan oleh karena visual. Misalnya contoh yang sederhana, yang sangat fisiologis ya, kita belum berbicara yang patologis ya, kita bicara yang fisiologis. Misalnya, memang sekarang sudah jarang ya Mbak ya, kendaraan yang di bagian belakang tuh Mbak Ica, biasanya kan ada yang hadap-hadapan. Iya. Dulu ya, sekarang sudah jarang ya, karena Kereta gitu juga masih ada yang hadap. betul, masih ada juga. Nah, mungkin Mbak Ica ataupun Sobat Sehat dimanapun berada bisa ya kita membayangkan lah posisi kita di saat waktu kita sedang berada di posisi yang tadi tuh. Misalnya kita naik kendaraan ya Mbak Ica ya, kita duduk menghadap ke samping. Sudah barang tentu ya Sobat Sehat dimanapun berada, bisa kita bayangkan di saat kendaraan itu berjalan, Mbak Ica, seakan-akan ya, baik itu pohon, bangunan, ataupun apapun itu yang kita lihat, itu seakan-akan apa? Berjalan, bergerak. Bisa kita bayangkan ya, stimulus ataupun rangsangan yang masuk ke dalam mata kita itu akan diteruskan ke dalam otak kita, gitu loh. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah otak kita yang selama ini melihat sesuatu yang ada di depan, tiba-tiba melihat sesuatu yang berjalan dengan cepat. Akhirnya apa? Tanpa kita sadari, kita akan mengalami kondisi vertigo. Pusing berputar. Kadang ada gejala otonomnya juga Mbak Ica. Mual, muntah. Kadang kalau sudah muntah, wah, itu udah langsung lega. Karena tadi itu. Karena itu fisiologis ya. Artinya bahwa organ mata salah satu yang tadi kami sampaikan, alat kembangan tubuh berupa mata itu sangat berpengaruh sekali terhadap gangguan vertigo itu sendiri. Gitu Mbak Ica. Mungkin kayak kita taunya kayak gitu tuh mabuk Dok. Betul. Mungkin bisa digunakan salah satu vertigo gitu. Betul sekali. Betul. Makanya mohon maaf, ada obat yang sangat kita kenal sekali gitu loh. Sebelum kita berpergian harus minum obat tersebut kan, kalau lebih seperti itu. Karena tadi itu yang fisiologis, artinya memang banyak sering yang terjadi ya, baik itu kita naik kendaraan darat berupa bis, atau mungkin kendaraan laut berupa kapal, ataupun kendaraan udara berupa pesawat, tuh kemungkinan besar biasanya akan mengalami kondisi-kondisi vertigo. Seperti itu. Iya, mungkin betul. Bisa setiap orang itu juga punya kondisi seperti itu ya Dok? Betul sekali, betul. Betul sekali, betul. Nah, kalau untuk gejalanya nih Dok, tadi kan sudah sempat disampaikan berputar-putar, bisa mual, muntah gitu. Ada lain nggak Dok yang bisa dirasakan oleh penderita vertigo Dok? Ya, betul. Terima kasih Mbak Ica dan Sobat Sehat dimanapun berada. Tentunya seperti tadi yang telah kami sampaikan, bahwa keluhan yang dialami oleh pasien yang mengalami vertigo, selain ya ilusi berputar, juga bisa pasien tersebut mengalami gangguan keseimbangan, goyang. Saya ambil contoh ya Mbak Ica. Sekali lagi lebih enak kita memberikan contoh ya, karena lebih mudah dan lebih familiar dan bisa diterima oleh Sobat Sehat dimanapun berada. Semisal contoh ya Mbak Ica ya, kita naik kapal. Naik kapal tentunya bukan naik kapal yang short term ya, yang dalam jangka waktu yang dekat. Misalnya kita penyeberangan taruhlah dari Merak ke Bakahuni, bukan seperti itu. Tapi misalnya kita ambil contoh, kita naik kapal taruhlah dari Semarang ya, Tanjung Emas, sampai dengan ke Papua atau di Jayapura, kurang lebih seperti itu, yang membutuhkan waktu hampir seminggu lah perjalanan. Sudah barang tentu ya Mbak Ica dan Sobat Sehat dimanapun berada, dimana kita ketahui kalau kita naik kapal ya dalam jangka waktu yang relatif lama, dimana nanti di tengah-tengah itu kan tidak seperti yang kita bayangkan, indah, tenang. Suatu saat pasti ada ombak, ya kan, ombak. Di situ ada yang tadi yang kami sampaikan, alat keseimbangan tubuh yang disebut dengan proprioceptik Mbak Ica. Proprioceptik itu nanti dia akan menerima ya getaran-getaran dari muskuloskeletal kita ya, baik itu di kaki, baik itu di tangan, ataupun seluruh tubuh.
Bisa kita bayangkan ya, nun sewu ya, sobat sehat dimanapun kita bayangkan. Pada saat kita berada di kapal tadi, yang biasanya kita berada di suasana yang tenang seperti ini, kita tenang, ya kan? Betul. Karena tidak ada stimulus yang mana stimulus itu bergoyang-goyang kan? Di saat kita menaik kapal tadi itu Mbak Ica, ya sobat sehat dimanapun berada bisa bayangkan. Pada saat kita naik kapal, stimulus tadi itu rasanya kita bergoyang-goyang, ya kan? Bahkan pada saat kita berada di dalam kapal pun kita sudah merasakan sensasi vertigo tadi. Dan perlu Mbak Ica dan sobat sehat ketahui ya, next ya, after ya, setelah kita naik kapal, bisa kita bayangkan pada saat kita berada di daratan, misalnya kita sudah mendarat, itu rasa goyang itu masih ada. Rasa goyang itu masih ada dan dia butuh namanya adaptasi. Biasanya ya perlu waktu ya bisa 2 sampai dengan 3 hari untuk bisa beradaptasi lagi. Karena apa? Karena tadi itu sensasi yang didapatkan dari proprioseptik itu yang diberikan ke otak, situasi kondisi kita bergoyang-goyang gitu loh. Artinya apa yang tadi sesuai dengan pertanyaannya Mbak Ica, yang perlu sobat sehat ketahui bahwa keluhan daripada vertigo tidak hanya pusing berputar saja, akan tapi juga ada keluhan yang berupa tadi itu gangguan goyang atau gangguan ketidakseimbangan lah, lebih seperti itu Mbak Ica. Nah, kalau seperti itu apakah vertigo ini adalah sebuah penyakit dok atau hanya gejala-gejala aja seperti simptom tadi kan dokter mengutarakan simptom itu kan gejala ya. Betul. Nah, apakah itu adalah sebuah diagnosis Betul. yang tegak? Betul. Terima kasih Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada. Perlu sobat sehat ketahui ya Mbak Ica ya, vertigo itu lebih ke simptom ya, lebih ke simptom. Artinya apa? Kalau seseorang mengalami pusing yang kita sebut dengan vertigo, walaupun nanti ada sensasi yang lain selain pusing berputar yang tadi kami sampaikan, itu lebih ke arah gejala. Nanti kewajiban kami sebagai dokter untuk mencari lebih lanjut. Kira-kira dia itu masuk ke dalam kategori vertigo yang tipe sentral atau masuk ke dalam kategori vertigo yang tipe perifer, gitu Mbak. Jadi sobat sehat nih yang kiranya mengalami hal-hal yang tadi disebutkan oleh Dokter Soleh bisa mungkin diperiksakan lebih lanjut ya. Jadi jangan kita self diagnosis, aduh aku pusing berputar, aku vertigo nih. Udah. Terus misalkan mau nyari obat, misalkan cari obat di apotek atau di warung yang bilang obat pusing apa nih aku bisa beli kayak gitu. Jadi jangan sampai self diagnosis, kita harus periksakan lebih lanjut. Betul Mbak Ica, betul. Nah, lalu kalau untuk vertigo ini sebenarnya bisa menyerang siapa aja sih dok? Betul. Vertigo ini Mbak Ica bisa menyerang pada semua orang ya. Pada semua orang. Jujur saya saja pernah Mbak Ica, saya nggak pernah terfikirkan. Artinya ya, alhamdulillah kita tetap jaga kesehatan ya, pola makan, olahraga. Tapi ya suatu saat ketika di saat kita mungkin capek, waktu itu saya lelah, terus habis itu berkendara dalam jarak yang relatif jauh, tiba-tiba itu mendadak, tiba-tiba langsung seakan kayak yang tadi saya bilang, ilusi berputar. Rasanya bumi ya di sekitar kita terusnya berputar, gonjang-ganjing itu. Bener, saya yakin ya hampir sebagian besar ya sobat sehat dimanapun berada kemungkinan besar sudah pernah mengalami vertigo ini gitu loh. Sehingga kalau pertanyaan Mbak Ica seperti tadi yang Mbak Ica sampaikan, ya kemungkinan besar siapapun bisa ya terkena vertigo gitu. Karena kan kita mungkin taunya kalau vertigo itu dialami oleh orang tua gitu. Betul. Bisa ya. Betul. Anak-anak juga bisa. Betul. Ya. Oke dokter, ini tuh kita dapat pertanyaan dari Instagram ya. Dari @awittirta. Dokter, apa yang pertolongan pertama kita bisa lakukan saat kita mengalami vertigo? Ya, oke. Makasih Mbak Ica dan dari Instagram @awittirta. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik sekali Mbak Ica. Tentunya apa sih pertolongan pertama ya pada pasien atau seseorang yang mengalami vertigo? Sudah barang tentu ya, perlu sobat sehat ketahui
di saat kita terkena attack ya, serangan vertigo, kesempatan pertama langsung jika seseorang itu posisinya lagi berdiri atau aktivitas, langsung duduk. Oh gitu. Langsung duduk atau bahkan kalau perlu berbaring. Oke. Karena apa yang kita khawatirkan atau kita takutin kalau tetap beraktivitas ya, apalagi misalnya lagi berkendara, wah, yang kita khawatirkan adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena apa? Karena jujur perlu sobat sehat ketahui, di saat serangan itu pasti sudah kita nggak bisa normal seperti sedia kala. Perlu sobat sehat ketahui ya, mungkin seseorang yang belum pernah terkena vertigo atau saat ini kita dalam kondisi tidak kena vertigo, kita menganggap bahwa arti sebuah sehat itu biasa. Padahal sobat sehat perlu ketahui, di dalam tubuh kita oleh Allah ya, telah dibuat mekanisme sedemikian rupa sehingga kita bisa stabil, Mbak Ica. Kita bisa stabil. Artinya kita bisa menikmati, bisa mensyukuri arti sebuah kesehatan. Mohon maaf ini, sobat sehat dimanapun berada Mbak Ica, di saat kita sakit gitu loh. Padahal ya, misalnya contoh Mbak Ica, tadi yang saya ambil contoh tentang kita naik kendaraan tadi Mbak Ica, ya kan? Bisa kita bayangkan kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan situasi kondisi pada saat kita naik kendaraan dan kita menghadap ke samping, pasti nggak dalam jangka waktu lama kita langsung pusing. Tapi ada beberapa orang yang mempunyai adaptasi yang bagus ya terhadap sensasi visual tadi, sehingga dia tidak pusing, gitu loh. Mekanismenya adalah stimulus yang didapatkan oleh mata, ya kan, dengan tadi melihat pohon, terus benda-benda yang ada di depan kita itu seakan-akan berjalan, itu akan diteruskan Mbak Ica dari mata ya melalui nervus opticus ya ke otak kita gitu loh. Nanti digabungkan dengan sistem alat keseimbangan tubuh yang lainnya, baik itu tadi yang kami sampaikan vestibulum ya, begitu pula proprioseptik ya. Kalau di situ kita tidak bisa beradaptasi, maka akan terjadi vertigo itu sendiri gitu loh. Artinya apa? Artinya sebenarnya mekanisme sistem keseimbangan yang ada dalam tubuh kita itu sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa sehingga kita ya tidak mengalami vertigo. Tapi saat-saat tertentu, di saat mungkin kondisi kita lagi drop, lagi capek, lagi lelah, ya kemungkinan besar biasanya bisa terkena gitu Mbak Ica. Berarti untuk pertolongan pertama yang harus dilakukan tadi, selain mencari tempat duduk, kalau bisa tiduran, mungkin juga bisa memejamkan mata dok, karena kan visual ya. Betul sekali, betul. Nah, sobat sehat mungkin kalau tiba-tiba nih saat sobat sehat melakukan aktivitas terus merasa pusing berputar seperti itu, bisa segera untuk mencari tempat yang lebih rendah ya untuk duduk gitu, karena takutnya kalau pas lagi jalan terus mengalami vertigo tetap jalan, takutnya geblak gitu, jatuh gitu, malah nanti lebih bisa trauma kapitis ya kan, bisa terjadi hal-hal yang tadi saya sampaikan tidak diinginkan gitu loh. Oh ya dokter, kan kalau tadi saat berkendara itu tentu juga harus mencari pertolongan ya. Ya, betul. Soalnya dulu waktu Ica pernah waktu kecil itu kan naik mobil sama ayah. Terus tiba-tiba lagi berkendara lagi nyetir itu, ayah itu bilang, kok muter gitu. Betul. Sampai dia badannya kayak miring-miring. Betul, Jadi, betul. Setirnya itu alhamdulillahnya nggak ikut putar dok. Coba kalau ikut putar betul. Yang dilakukan saat kita berkendara seperti itu, iya, bukan numpang. Betul. Apa yang harus dilakukan dok selain menepi? Ini apa yang lagi nyetir atau kita penumpangnya? Kita yang sakitnya yang lagi berkendara. Oh ya, tentunya pada saat misalnya yang lagi nyetir yang berkendara tadi tiba-tiba mengalami vertigo, sudah barang tentu selain menepi ya tadi sama seperti yang kami sampaikan tadi itu, otomatis dia harus ya berbaring, bahkan pejamkan mata. Dia perlu istirahat. Pasti perlu istirahat.
Adapun istirahatnya itu ada yang cepat dia bisa recovery, ada yang butuh lama. Ya sangat subjektif ya. Itu yang bisa merasakan adalah orang itu sendiri gitu loh. Karena sensasi ya, ilusi itu sangat subjektif sekali. Kita pun orang yang di sekitarnya tidak bisa mengetahui apakah sudah dia mengalami recovery atau pemulihan atau belum. Intinya sih harus sesegera mungkin selain menepi, ya udah berbaring sambil pejamkan mata, istirahat lah kurang lebih seperti itu, Mbak Ica. Oke, baik dokter. Lalu untuk waktunya sendiri kita berobat itu kapan sih dok? Kan kadang ada yang mikir, oh ya udahlah cuma sebentar udah sehat lagi, betul, udah nggak usah berobat. Betul. Kapan waktu yang tepat untuk berobat? Betul. Terima kasih Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Ica, lebih tepatnya mungkin saya akan jelaskan lah terkait mengenai vertigo itu sendiri. Tadi seperti yang telah kami sampaikan, vertigo sendiri klasifikasinya ada dua, yaitu vertigo sentral sama vertigo perifer. Apa itu vertigo sentral? Apa itu vertigo perifer? Perlu sobat sehat ketahui bahwa vertigo sentral itu adalah keluhan vertigo yang terjadi diakibatkan oleh karena adanya gangguan pada sistem saraf pusat. Misalnya contoh ya Mbak Ica ya, ada stroke ya, kan sudah barang tentu kan gangguannya ada pada otak gitu loh. Terus ada tumor cerebri yang paling sering sih tumor yang terletak di otak kecil, cerebellum. Itu yang paling sering, yang biasanya pasien itu mengalami gejala vertigo. Vertigo inilah yang disebut dengan vertigo sentral. Kurang lebih seperti itu. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya, bedanya dengan vertigo perifer gitu loh. Dalam hal perbedaan atau diferensiasi gejalanya Mbak Ica, saya akan menjelaskan terlebih dahulu lokasi-lokasinya terlebih dahulu. Sedangkan vertigo perifer Mbak Ica ini merupakan gangguan yang terjadi yang paling sering ya, sekali lagi itu pada organ yang kita sebut dengan vestibulum, yaitu ada organ keseimbangan yang terletak di telinga bagian dalam gitu loh. Biasanya yang paling sering lagi itu jenisnya yang BPPV, Benign Paroxysmal Possession Vertigo. Artinya apa? Artinya pusingnya itu diakibatkan oleh karena perubahan posisi. Misalnya dari duduk ke berdiri, kurang lebih seperti itu. Oh iya. Itu. Jongkok. Betul. Yang BPPV. Sekarang Mbak Ica, mungkin akan saya jelaskan sedikit apa sih perbedaan atau secara klinis antara vertigo sentral sama vertigo perifer. Tadi kalau lokasinya seperti tadi yang kami sampaikan ya. Sekarang secara klinisnya letak perbedaan antara vertigo sentral sama vertigo perifer. Kalau vertigo sentral itu keluhan pusingnya itu gejala otonomnya ya. Gejala otonom itu apa? Seperti pusing yang teramat sangat, mual, muntah, itu tidak terlalu berat gitu loh. Tapi ada tapinya, dia tidak sembuh-sembuh, dia berlangsung terus. Tidak ada fase di mana dia mengalami kesembuhan. Beda sama yang vertigo perifer tadi yang Mbak Ica bilang dari jongkok ke berdiri, memang serangannya berat dia, pusingnya seakan-akan tuh goyang udah teramat sangat. Kadang disertai juga dengan gejala otonom berupa mual, muntah kayak gitu. Tapi biasanya setelah dia istirahat atau diperlukan minum obat-obat untuk anti vertigo, biasanya tidak seberapa lama sudah membaik. Gitu sih Mbak Ica. Berarti untuk berobatnya itu sendiri ketika vertigo yang kita alami itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari. Betul sekali, betul. Berobat sendiri ya bagi pasien yang mungkin mengalami vertigo sudah barang tentu sekali lagi kalau sudah sangat mengganggu dan tentunya
misalnya sudah istirahat, berbaring, sudah minum obat tapi nggak sembuh, ya segera mungkin berobat, Oke, gitu loh. baik. Jadi mungkin daripada kita menunggu serangan vertigo kembali, Iya. mending kita langsung berobatkan Iya, saja ya, supaya betul, kita betul. mengetahui kenapa sih kok kita ada vertigo, ada Betul, gejala-gejala seperti yang betul, tadi. betul Mbak Ica, betul. Oke, baik, Betul. terhitung ya sobat sehat. Heeh. Dokter, ini ada masuk lagi pertanyaan dari Instagram ya dok, dari Betul. @gimbalhair. Kenapa gimbal ini? Ini orang Wonosobo kali ya. Kenapa vertigo tidak bisa sembuh dan cenderung kumat-kumatan? Oh, ini yang barusan kita bahas. Dok. Ya, Kenapa, betul. Dok? Terima kasih penanya dari Instagram @gimbalhair ya. Tentunya kenapa vertigo itu tidak bisa tuntas ya dan kumat-kumatan. Seperti sobat sehat ketahui ya Mbak Ica ya. Kumat-kumatannya itu dikarenakan situasi kondisi yang terjadi pada diri kita. Misalnya contoh ya, mohon maaf ini, dalam aktivitas keseharian ada beberapa orang yang memang dia sangat tidak adaptif dengan situasi kondisi keramaian. Misalnya contoh nun sewu ke pasar ataupun ke tempat-tempat keramaian, misalnya di mall kayak gitu. Dia melihat orang dalam jumlah yang banyak sedikit sudah langsung pusing. Sehingga kalau dikatakan kumat-kumatan itu karena memang seseorang itu belum bisa beradaptasi dengan situasi kondisi yang dia alami. Sehingga ya Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada perlu ketahui, penanganan pada kasus-kasus vertigo itu selain mungkin dengan medikamentosa, kami sebagai dokter memberikan, juga ada terapi-terapi yang memang berupa rehabilitasi medis gitu loh. Dalam hal bagaimana seseorang itu agar bisa beradaptasi dengan situasi-situasi kondisi yang memang memungkinkan dia terkena vertigo gitu Mbak Ica. Jadi karena memang penyerangannya itu karena di sistem saraf ya dok. Betul, jadi, betul. Untuk pengobatannya itu tidak bisa, untuk vertigo sendiri tidak Betul. sembuh total sempurna gitu. Dok. Betul, bisa minum Mbak Ica ya. Iya, benar. Nah, sobat sehat. Jadi gitu sobat sehat. Jadi memang seperti itu. Kenapa kok sering kumat-kumatan gitu? Karena juga ada mungkin pengobatan yang harus dilakukan ya dok. Betul, Nggak betul. didiemin aja gitu. Betul. Nah, ada lagi nih dokter dari Fania Sila. Dokter, kenapa sih vertigo itu harus disertai mual dan keringat dingin? Oh, ini Fania Sila ini mengalami vertigo tapi dia ada keringat dingin. Betul. Kenapa tuh dok? Ya, terima kasih Instagram @faniasila ya. Tentunya seperti tadi yang kami sampaikan bahwa gangguan vertigo, terutama yang tadi tipe perifer tadi, itu terkadang ada namanya gejala otonom. Gejala otonom itu adalah gejala yang memang terkadang pasien itu mengalami mual muntah yang hebat, keringat dingin, itu untuk mengadaptasikan tubuh kita dari pusing tadi gitu loh. Pada beberapa pasien yang mengalami vertigo hebat, dia akan lega setelah nun sewu, mual muntah terutama sudah selesai, malah dia lebih lega gitu loh. Selagi belum keluar itu rasanya masih pusing sekali. Itulah gejala otonom ya, gejala otonom yang terkadang banyak sekali terjadi pada beberapa pasien, khususnya yang terkena vertigo yang tipe perifer, Mbak. Beda sama yang tadi yang saya sampaikan, vertigo sentral. Kadang gejala otonomnya berupa mual, muntah, keringat dinginnya malah nggak seberapa hebat, bahkan kadang tidak muncul. Tapi pusingnya ini berlangsung terus gitu loh. Malah lebih dubia ad bonam ya, lebih prognosnya lebih bagus pada pasien-pasien yang mengalami vertigo disertai mual muntah yang hebat gitu loh. Itu malah lebih bagus ya. Bukan betul. Terima kasih. Betul Mbak Ica, begitu. Betul. Nah, kalau pengobatannya dokter untuk vertigo ini selain obat yang diminum, selain rehabilitasi medis Betul. yang tadi disampaikan, ada lagi Betul. nggak, dok?
Betul. Terima kasih. Perlu sobat sehat dimanapun berada ketahui ya. Tentunya penanganan daripada pasien yang terkena vertigo, kita coba flashback ke belakang tadi. Tentunya pada saat kena serangan, langsung kesempatan pertama langsung duduk, berbaring, pejamkan mata, itu tentunya yang pertama. Yang kedua, kalau memang perlu minum obat-obatan medikamentosa. Dan yang ketiga, ya, tadi yang kami sampaikan dalam hal ini rehabilitasi medis, ada yang disebut dengan namanya Brendarov ya Mbak Ica dan sobat sehat ketahui. Brendarov itu mungkin saya bisa memberikan gambaran sedikit ya, mungkin sobat sehat bisa dipraktekkan bagi sobat sehat yang mungkin sering terkena vertigo. Nah, misalnya kita duduk ya, kaki diselonjorkan, diluruskan ya, posisinya duduk tegak ya. Lalu kita jatuhkan tubuh kita ke arah sebelah kanan ya, sampai dengan mengenai, kalau ada kasur ataupun ada ya karpet yang agak empuk ya, jangan sampai nggak empuk nanti bisa lecet atau apa gitu. Gini, terus kita nolehkan ke kepala kita atau leher kita ke arah sebelah kiri ya, kiri. Terus habis itu duduk lagi ya, jatuhkan tubuh kita yang sebelah kiri gini sambil noleh sebelah kanan gini Mbak Ica. Gitu. Berarti kalau boleh saya gambarkan seperti ini. Ya, 1, ya, 2. Minimal kalau memang bisa ya minimal 5 kali, 5 set lah ya, 1 sampai dengan 5. Sekarang dilakukan sehari berapa kali? Kalau bisa sih 3 kali dalam sehari, pagi, siang, dan malam, atau pagi, sore, dan malam. Tujuannya apa Mbak Ica? Tujuannya tadi yang kami sampaikan, organ keseimbangan kita hampir sebagian besar ya dikendalikan di dalam telinga bagian dalam kita yang kita sebut dengan vestibulum. Di situ ada semacam cairan endolim ya, yang mana di situ ada kayak rambut-rambutnya ya, sehingga dalam posisi seperti ini nanti dia akan berusaha untuk mengadaptasikan keseimbangan kita Mbak Ica. Kenapa dianjurkan bagi pasien yang memang sering kena vertigo untuk latihan tadi? Tujuannya tidak bukan agar kita bisa mudah beradaptasi dengan situasi kondisi vertigo. Jadi kayak latihan. Gitu. Betul, kayak latihan. Ya, kalau orang mau pintar harus belajar. Orang mau kuat ya harus olahraga. Ya sama seperti kita kalau mau biar tidak vertigo ya harus latihan. Berarti Brendarov. Itu berarti posisinya harus sampai kayak datar gitu ya. Betul. Kita kan ini pakai kursi ya dok. Ini nggak dianjurkan. Bagus datar dia sambil noleh terus gitu sebaliknya. Sobat sehat, ini ada tips dari Dokter Soleh yang gratis. Mudah-mudahan bermanfaat ya Mbak Ica ya bagi sobat sehat dimanapun berada. Jangan lupa mungkin ada di sini sobat sehat yang mengalami itu untuk latihan nih, namanya Brendarov tadi. Iya betul. Dokter Soleh untuk latihan gitu supaya cairan yang ada di telinga kita itu beradaptasi gitu. Kalau misalkan sewaktu-waktu nanti terkena vertigo itu tidak lebih jadi lebih ringan. Betul, gitu ya, betul sekali. Betul. Betul. Kalau untuk vertigo ini tuh obatnya apakah harus dikonsumsi seumur hidup dok? Betul, terima kasih Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada. Adapun seperti kita ketahui bahwa vertigo ini kan lebih ke simptom ya, bukan sebagai diagnosa definitif. Sehingga kalau untuk meminum obat vertigo ya tergantung simptom yang dialami oleh pasien itu sendiri gitu loh. Kalau memang sekiranya sudah sembuh dan tidak pusing ya sudah. Lebih kalau kami sendiri pasti mengedukasi pasien lebih ke arah bagaimana memperbaiki lifestyle-nya gitu loh. Lifestyle-nya kalau boleh kami katakan bahwa orang dikatakan sehat itu jikalau gaya hidupnya ya, kesehariannya itu memang
dia bisa menjaga atau melakukan preventif gitu loh. Dengan cara seperti apa? Ya menjaga pola makannya, pola kesehariannya, baik itu istirahatnya, terus kalau perlu ada istilahnya waktu ya untuk olahraga kayak gitu. Sehingga besar harapannya apa? Ya tadi itu pasien itu sehat ya nun sewu tanpa obat gitu loh. Sehingga kalau pertanyaannya tadi ditanyakan apakah diminum seumur hidup, ya sebenarnya tidak perlu gitu loh. Oke, berarti tergantung juga karena kan bukan diagnosis. Betul, betul. Mungkin dicari lebih dalam lagi. diagnosisnya Betul. seperti apa. Betul. Terus yang diobati itu diagnosisnya dulu. Betul, Jadi, betul. Betul, Mbak Ica. bisa meringankan gejala vertigo Betul, yang dialami betul. oleh penderita. Betul, betul. Oke, nah untuk berikutnya dokter, kalau untuk pengobatan alternatif sendiri apakah ada dok? Mungkin kita bisa akupuntur atau minum jamu gitu. Betul. Selain obat ada nggak? Betul. Tentunya untuk vertigo sendiri, ya akupuntur juga direkomendasikan ya. Oh, ada juga ya? Ada, bisa pada ahlinya ya tentunya ya. Ahlinya yang memang mempunyai kemampuan di bidang untuk akupuntur ya. Begitu pula mungkin dengan terapi-terapi yang salah satunya tadi yang kami sampaikan kayak fisioterapi. Adapun kalau misalnya entah makan yang kami ketahui biasanya sih kayak sawo, terus habis itu ya buah-buahan ya yang hampir sama sejenisnya yang mempunyai kandungan untuk lebih menenangkan, merilekkan pembuluh darah kita itu gitu, Mbak Ica. Mungkin ada alternatif juga selain, tapi harus dikonsultasikan dulu ya dok. Betul ya. Jangan langsung. Betul. Kayaknya aku vertigo nih, aku makan sawo. Iya, iya. Sebenarnya bukan vertigo mungkin. Betul. Gitu ya. Nah, tapi sih sebenarnya kalau buah-buahan atau apa ya, insya Allah sih Sehat ya. sehat. Tapi mungkin nggak boleh berlebihan ya. Iya. Kita makan durian 3 biji. Ya, iya. 3 bulat-bulat gitu. Iya. Nanti itu nggak cuman pusing dok. Iya. Jeglek. Iya. Oke, berarti tetap harus dikondisikan dan Iya. makan yang bergizi ya. Oke. Nah, ini tadi melanjutkan yang tadi dokter sampaikan makan sawo. Ada pertanyaan dari Edsis Kakol. Apakah ada makanan pereda vertigo dok? Pernah disarankan untuk makan sawo dan bengkoang? Ya, terima kasih ya, Edsis Kakol ya. Seperti tadi kami sampaikan ya bahwa memang ada kandungan-kandungan dalam sawo ataupun bengkoang yang bisa memberikan rileks ya, khususnya untuk pasien-pasien yang mengalami vertigo. Tentunya ya sangat berguna ya. Kalau menurut kami sih secara pribadi, kalau misalnya itu berupa buah-buahan ataupun mungkin sayur-sayuran, itu tentunya sangat bermanfaat. Seperti tadi yang kami sampaikan bahwa lebih baik kita mencegah ya, preventif daripada kita mengobati. Kan semuanya kan tentunya inginnya sehat, ya kan? Goalnya kan sehat. Untuk menuju ke sehat, ya lebih baik kita preventif daripada kuratif, lebih seperti itu. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Dengan cara seperti apa? Sebenarnya kan kalau kita bicara orang itu sehat, itu kan akumulasi daripada bagaimana orang itu bisa melakukan atau istilahnya melakukan hal-hal yang memang bisa menyehatkan dia gitu loh. Seperti tadi yang kami sampaikan, otomatis misalnya seseorang itu tidurnya jangan larut malam. Itu walaupun mungkin kita mendengarnya simpel tapi sangat penting sekali. Kalau terlalu larut malam, otomatis nanti misalnya dia besok paginya itu harus bangun pagi, harus dia bekerja, sudah barang tentu kita kan diciptakan oleh Allah itu sudah ada jam-jamnya gitu loh. Yang kalau dalam istilah medis itu ada namanya kelenjar pineale, itu ada di dalam otak kita, sehingga ada alarm-alarmnya. Kalau kita yang harusnya tidur itu 6 sampai dengan 8 jam misalnya, kita kurangi, sudah barang tentu ada mekanisme-mekanisme lain yang mengakibatkan kepala kita menjadi pusing gitu loh.
Nah, itu contoh kecil. Belum lagi kita berbicara bagaimana arti pentingnya olahraga untuk melancarkan pembuluh darah. Itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena dengan lancarnya pembuluh darah ya ke seluruh tubuh ya sampai dengan bagian perifer, sudah barang tentu akan menyegarkan tubuh kita gitu loh. Kita akan fresh. Otak kita dengan aliran darah yang begitu lancar, kita akan berpikir lebih celeng, lebih terang, lebih jernih ya kan. Terus tubuh kita juga lebih seger ya. Itu sudah barang tentu sangat berpengaruh. Begitu pula dalam hal makan makanan gitu loh. Nah, tentunya yang dianjurkan ya tentu buah-buahan, sayur-sayuran, dan ya nun sewu Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada, ya kita sudah mulai mengurangin ya makan makanan goreng-gorengan, terus santan-santanan ataupun jeroan, karena tadi itu banyak sekali mengandung zat-zat yang akan mengganggu metabolik kita. Tuh. Ya, jadi sobat sehat yang pasti paling penting itu makanan yang bergizi. Betul kan? Sekali, betul. Kalau dulu kita betul. kenal 4 sehat sempurna. Kalau sekarang kita ganti namanya gizi seimbang. Oh iya, gizi seimbang ya Mbak Ica ya. Ada piramidanya yeah. gitu. Nanti mungkin bisa googling ya. Gizi seimbang itu. Jadi jangan sampai juga kita banyak sakit. Ya, betul. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih dokter dari Hayhana. Apakah jika mata minus yang besar atau bertambah suka gini. Dan dari Ed Hayhana ini dia bermata minus, dokter. Minusnya besar dan mungkin bertambah, bertambah, dan dia itu suka pusing. Betul. Nah, apakah bisa menyebabkan vertigo dari mata minus ini? Betul. Terima kasih ya. Ed Hayhana tadi menyambung penjelasan di awal tadi saya menjelaskan tadi Mbak Ica, mungkin perlu sobat sehat ketahui bahwa keseimbangan tubuh kita salah satunya adalah visual gitu loh, sehingga sangat berkorelasi dengan pertanyaannya Ed Hayhana ini gitu loh Mbak Ica. Apakah ada hubungannya dengan mata minus ya, dengan bertambahnya? Ya tentunya pasti ada gitu loh. Sudah barang tentu kita sebagai dokter saraf kalau misalnya datang, kita pasti arahkan ke dokter mata untuk mengkoreksi lagi kacamatanya biar visusnya ya sesuai gitu loh. Karena kalau tidak pasti pusing dengan bertambahnya minus ya, terus dengan gangguan-gangguan, jangankan tadi yang bertambahnya minus, yang tadi saya sampaikan yang fisiologi saja dengan melihat gerakan-gerakan tadi bisa pusing, apalagi misalnya dia dengan bertambahnya minus terus tidak mengkoreksi kacamatanya, ya kemungkinan besar ya akan menyebabkan terjadinya vertigo gitu Mbak Ica. Ya, di sini sobat sehat penting nih yang mungkin menggunakan alat bantu baca seperti saya, kacamata, dan emang harus selalu dicek up ya dok. Iya betul. Nggak harus pas 5 tahunan apa 10 tahunan, jangan kayak tiap tahun kita juga bisa mengecek apakah mata kita itu minusnya sudah sesuai dengan alat bantu baca yang kita gunakan ya. Karena kalau enggak nanti bisa vertigo gitu. Mengganggu kehidupan kita sehari-hari. Betul. Ya. Betul aja. Jawabannya untuk di Ed Hayhana. Ada lagi dokter pertanyaan dari Ed Utari. Saya ada riwayat darah rendah dok. Minggu lalu saya jatuh geblak karena kena kepala pusing goyang-goyang sampai muntah-muntah. Nah saat berobat karena jatuh itu saya dibilang ada vertigo. Gimana cara membedakan pusing darah rendah dengan pusing vertigo? Ya, oke. Terima kasih Ed Utari ya, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Seperti tadi yang kami sampaikan bahwa pentingnya menjaga lifestyle ya, gaya hidup kita ya. Ini salah satunya bertujuan agar kita tidak terkena vertigo. Ini kan Ed Utari ingin mengatakan bahwa apa ada hubungannya dengan antara hipotensi darah rendah dengan vertigo? Ya sudah barang tentu secara nggak langsung ya pasti ada Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada, dimana kita ketahui bahwa aliran darah
itu kan diawali dari jantung, ya kan? Dimana jantung akan memompa darah ya dari ventrikel kiri ya ke seluruh tubuh, ya kan? Salah satu alirannya juga ke otak gitu loh, ya kan? Salah satu alirannya juga ke otak. Sehingga jika tensinya itu rendah, sudah barang tentu cardiac output ya, darah yang keluar dari jantung tadi akan berkurang. Nah, dampaknya apa? Dampaknya sebenarnya banyak ya. Salah satunya juga vertigo, gitu loh. Karena tidak sampai ke otak lebih cepat. Saya tuh agak sedikit pompanya kurang gitu loh Mbak Ica, gitu. Sehingga ya korelasinya sangat sekali gitu loh dengan terjadinya vertigo. Namanya hipotensi ortostatik gitu loh. Hipotensi ortostatik karena apa? Tensinya rendah sehingga mengakibatkan pasien ini tadi itu pusing terus goyang-goyang kayak gitu. Ya gampangannya kalau orang kondisi lemah lah ya, pasti kan goyang-goyang apalagi belum makan siang. Iya. Ngeleh dong. Ngeleh ya. Itu juga mempengaruhi ya, Dok? Sangat mempengaruhi. Oh gitu. Oh iya, berarti memang Kalau orang belum sarapan atau apa ya pasti ya pusing juga. Iya benar, Dok. Benar. Oke, berarti memang asupan Iya. itu emang mempengaruhi. Penting. Jadi, jangan menyepelekan itu sobat Tadi sehat, istilah gizi seimbang tadi ya, sekarang aja ya. Ya. Oke, betul. Nah, ini ya dari Ed Utari. Sebenarnya berarti memang ada hubungannya ya Iya, betul. darah rendah dengan vertigo. Betul, karena Mbak Ica. pemompaan Betul. darah dan di bawah sama oksigen di bawah sama darah. Betul ya, sekali, untuk betul. pulang ke otak Betul. gitu ya. Jadi Betul. bisa vertigo. Betul, Mbak Ica. Makanannya juga jangan lupa ya. Jangan makan karena bisa bikin pusing. Betul itu bukan aku mumet paling ngeleh ya. Ngeleh. Betul ya. Jadi jangan dibercandain. Gitu. Iya, betul. Kurang makan segala macam. Betul, Mbak Ica. Betul. Nah, dokter ini kalau misalkan vertigo yang tidak tertangani nih, misalkan kita malas berobat dan lain-lain, kayak nggak ada waktu takut nanti aku jangan-jangan punya penyakit apa nih gitu. Betul. Nah itu kalau tidak tertangani akibatnya apa dok ke badan kita dok? Ya, terima kasih. Kalau vertigo ya, seseorang kena vertigo sudah barang tentu ya nun sewu ya Mbak Ica ya. Kalau menurut kami secara pribadi ya, hampir pasien itu tidak mungkin akan bisa menahan gitu loh, karena hampir sama ya. Misalnya tadi kan pertanyaannya dia kena vertigo tapi dia tidak berobat ya kan, terus ditahan. Tentunya orang tidak mungkin akan kuat gitu loh. Kalau memang benar-benar dia vertigo tidak teratasi gitu loh. Kalau teratasi yang tadi saya sampaikan mungkin cuma vertigo perifer ya biasa dia kambuh-kambuhan kayak gitu. Tapi kalau misalnya nun sewu ya sobat sehat dimanapun berada, kalau vertigonya itu dalam rentang waktu entah seminggu ataupun sebulan itu intensitasnya sering ya, kalau saran kami sih sesegera mungkin ke dokter ya, ke dokter untuk konsultasi. Karena perlu kita ketahui ya Mbak Ica ya, dan sobat sehat dimanapun berada, ada yang kita sebut dengan VBI. VBI itu vertebrobasilar insufficiency. Vertebrobasilar insufficiency ini yang sebenarnya dia masuk dalam kategori stroke gitu loh. Stroke namanya vertebrobasilar insufficiency. Aliran darah ya yang menuju ke ini bagian belakang Mbak Ica itu agak sedikit mengalami gangguan ataupun sumbatan. Makanya kalau saran kami kalau memang intensitasnya sering ya dalam jangka waktu seminggu itu bisa berkali-kali ya, kalau saran kami ya sesegera mungkin ke dokter. Bagaimanapun juga lebih baik mencegah daripada misalnya terlalu parah, kan kurang lebih seperti itu gitu loh. Gitu aja. Nah, berarti sobat sehat kalau misalkan sobat sehat menemui gejala seperti vertigo, lebih baik memang harus selalu periksakan ya dok, karena kalau kita menunda-nunda siapa tahu ada penyakit yang lebih serius lagi. Betul sekali. Sedangkan sobat sehat nggak mau berobat gitu. Betul. Nanti takutnya malah ada hal-hal yang sudah tidak bisa diobati betul, mungkin, atau pengobatannya malah jadi semakin sulit. Iya gitu, betul, dok. betul, Jadi, betul. Pastikan
vertigo ini tuh tidak mengganggu keseharian sobat Betul, semuanya ya. betul, Daripada betul. kita nggak bisa ngapa-ngapain, Betul. mending kita berobatkan Berobat, aja. betul, Kita betul, ke betul. rumah sakit merah putih. Betul, betul. Untuk tipsnya apa nih dok supaya vertigo ini tidak kambuhan dok, selain makan bergizi, Betul. olahraga, ada lagi nggak? Betul. Tentunya penjelasan yang dari awal tadi mungkin saya coba untuk menggabungkan bahwa tips ya agar seseorang itu vertigonya tidak kambuhan itu tentunya ya harus dikumulatifkan dengan keseluruhan gitu loh, karena perlu kita ketahui bahwa manusia itu holistik ya Mbak Ica ya. Manusia itu tidak bisa parsial, kita pisah-pisahkan ya. Misalnya contoh tadi Mbak Ica bilang ya, darah itu mengandung selain oksigen juga ada HEM kayak gitu. Belum lagi nanti hubungannya dengan otak, belum lagi hubungannya dengan ya bagian-bagian yang lain. Itulah holistiknya manusia gitu loh. Sehingga tidak bisa misalnya non sewu, contoh ya Mbak Ica, kita dicubit tangan ataupun kaki, tapi yang berteriak aduh itu kan mulut kita. itu contoh simpel ya, contoh simpel bahwa manusia itu holistik gitu loh. Sehingga yang ingin kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini kepada sobat sehat dimanapun berada, untuk mencegah agar tidak kambuh, sudah barang tentu kita harus kumulasikan seluruhnya gitu loh, baik itu keseharian kita, pola makan kita, ya, terus juga olahraga, dan tadi yang lebih spesifik lagi yang tadi kami sampaikan Brand Darov, untuk melatih tujuannya apa? Tujuannya biar kita bisa lebih kebal, bisa lebih kuat menghadapi kalau kita mengalami vertigo gitu loh. Ya ibarat kata seorang karateka atau seorang pencaksilat ya kan, kadang dia harus latihan terus, sama seperti tubuh kita, kurang lebih seperti itu sih Mbak Iza. Jangan lupa sobat sehat untuk tetap menjaga kesehatan. Betul, ya, karena betul. apapun yang kita lakukan itu tuh dampaknya ke kita sendiri ya. Ya betul, betul, betul. Nah dokter, di live kita hari ini ada beberapa pertanyaan lagi dok. 3 ya Mbak, 3 aja dokter. Ya Oke. betul. Nah untuk pertanyaan pertama dokter, tensi tinggi apakah bisa menyebabkan vertigo? Saya biasa minum obat darah tinggi, tapi kemarin karena liburan jadi tidak rutin minumnya, jadi terasa keliengan. Nah, apakah nanti saya bisa vertigo? Oke, terima kasih Pak Rofi ya, Mas Rofi ya. Tentunya tidak hanya hipotensi, hipertensi pun bisa, gitu loh. Nah, berarti kan gangguannya karena terlalu berlebih, gitu loh. Aliran darah yang menuju khususnya ke organ otak gitu loh, sehingga baik itu hipotensi ataupun hipertensi itu sudah selayaknya harus diobati gitu loh. Yang kita khawatirkan pada kasus-kasus hipertensi ya, sobat sehat dimanapun berada, kita ketahui bahwa risk factor atau faktor risiko daripada pasien stroke itu selain mungkin gangguan metabolik kayak diabetes, terus kolesterol, asam urat, juga ya salah satunya juga hipertensi yang paling sering gitu loh. Sehingga saran kami kepada Pak Rofi ya, kalau memang punya riwayat darah tinggi, usahakan tensinya terkontrol ya, tentunya dengan minum obat darah tinggi. Karena tadi itu karena liburan akhirnya lupa, akhirnya kelingan gitu loh. Berarti ada korelasinya antara hipertensi sama mungkin yang dialami, yaitu kelingan tadi, vertigo itu. Jadi mungkin sobat sehat, sobat sehat sendiri maupun sanak famili gitu ya, kalau misalkan ada keluarga atau pasien yang harus mengonsumsi obat rutin gitu ya, tolong diingatkan jangan sampai skip ya, karena nanti akan mempengaruhi kondisinya sendiri juga. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan kedua dari MT Kupro. Vertigo itu bisa sembuh nggak ya dok? Saya sudah tahun 1994. Saya 1994 tuh, berarti udah 30 tahun dokter. Iya. Vertigo. Apakah bisa sembuh dokter? Ya. Seperti yang tadi Mbak Ica juga tanyakan, mungkin sobat sehat juga
tadi telah mendengarkan penjelasan saya. Sudah barang tentu tadi kan kami mengklasifikasikan vertigo ada vertigo sentral sama vertigo perifer ya. Apalagi kalau sudah lama sejak tahun 94 dan sering kambuh terus sembuh kayak gitu, ya saran kami lebih tepatnya berobat untuk men-screening. Nah, tentunya kita ingin mencari kira-kira penyebabnya apa. Jangan sampai nanti itu masuk dalam kategori vertigo sentral. Misalnya nun sewu adanya stroke ataupun yang lebih parah lagi misalnya ada neoplasma cerebri, itu lebih baik kita antisipasi gitu loh. Daripada tadi itu misalnya pas waktu vertigo terus istirahat terus minum obat sembuh terus lagi, lebih tepatnya ya aja konsultasi dan berobat biar kita bisa lebih tahu lagi. Kalau hanya vertigo perifer ya alhamdulillah, berarti bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Tapi kalau dia vertigo sentral ya itu harus ada penanganan yang lebih khusus lagi gitu Mbak Ica. Ya, mungkin gitu. nanti juga bisa berobat selain kan tadi dari otak juga bisa, betul. Dari muskuloskeletal, betul, dari telinga juga betul, mungkin betul, dokter THT, ya bisa, betul. Dia nanti tentunya ke kita dulu, nanti misalnya kadang ada namanya Meniere disease ya. Meniere disease itu vertigo disertai dengan keluhan terkadang adanya gangguan pendengaran berupa grebek-grebek, kalau bahasa medisnya tinnitus lah. Nanti kadang juga perlu kita konsultasi ke teman sejawat THT gitu. Oke, berarti nanti kalau sudah diketahui penyakit aslinya, semoga bisa nggak kambuhan lagi ya dok ya. Betul. Oke, berarti itu tadi ya. Untuk berobat silahkan ke dokter saraf dulu. Kita cari dulu permasalahannya. Mungkin juga ada masalah di telinga, masalah di mana. Jadi bisa dikonsultasi. Sesama dokter. Iya, di betul. Merah Putih alhamdulillah kita sudah ada dokter THT. Iya, betul. Jadi bisa lengkap lah ya. Gitu. Dokter mata juga ada, ya lengkap lah. Dan itu masih satu lorong ya. Lorong ya. Jadi kita cuma di depan pintu. Iya, betul aja. Gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih dok dari Amikromadoni. Apakah asam lambung bisa membuat rasa pusing dok? Oh iya, oke. Apakah asam lambung bisa membuat rasa pusing? Lebih tepatnya sebenarnya seperti yang tadi kami sampaikan, bahwa vertigo ini akan mengakibatkan gangguan otonom, yaitu berupa mual dan muntah tadi. Adapun perlu sobat sehat ketahui tentang asam lambung, kalau kita bicara penyakit gastritis atau MAH, itu kan dipengaruhi oleh lapisan pada lambung itu sendiri sama jumlah asam lambungnya, kan kurang lebih seperti itu. Kenapa orang itu mengalami gastritis? Karena lapisan lambungnya tadi itu mengalami tuka atau kita sebut dengan luka gitu loh ya, sehingga asam lambung itu kan relatif kecut ya, lebih keras ya, sehingga bisa kita bayangkan luka kena asam ya pasti kan sakit, kurang lebih seperti itu. Adapun apakah asam lambung bisa membuat pusing ya, tentunya secara nggak langsung seperti tadi kami sampaikan, manusia itu holistik ya, pasti bisa saja karena nyeri banget ya akhirnya pusing gitu loh. Begitu pula pusing bisa mengakibatkan terjadinya mual dan muntah, kurang lebih seperti itu. Tentunya ya kita tidak bisa ya misalnya memilah, oh ini sakitnya ini, terus tidak bisa. Ya namanya manusia yang tadi saya sampaikan, misalnya entah kena duri, nanti kan otomatis semuanya bisa merasakan nyeri. Begitu pula misalnya orang yang mungkin asam lambungnya meningkat terus perih, ya kemungkinan besar juga bisa pusing gitu loh. Karena apa? Karena nyeri gitu loh. Oh iya, jadi memang ada hubungannya juga ya dokter. Pasti. Okay. Nah, di sini kayaknya semua penyakit tuh bisa berhubungan sama betul. Oke, nah untuk mungkin di sini begitu pula kok tanggal tua ya, Pak. Oh iya, itu juga pusing tuh, nggak ada apa-apa itu, nggak ada sakit. Ya di sini mungkin sobat sehat nih bingung nih, sakit apa tapi kok ya pusing, sakit apa tapi kok ya pusing. Ya daripada pusing-pusing, nah, kita aja yang mikir gitu ya. Dokter Soleh nih. Iya kan dokter Soleh yang
memastikan Iya. gimana sih kondisi sobat sehat nih dok. Nah untuk sobat sehat yang ingin berkonsultasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih nih dokter, itu jadwalnya hari apa, terus berobatnya ke klinik apa dok? Ya, sobat sehat dimanapun berada, terima kasih Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada. Kami sangat welcome sekali ya, dengan senang hati jikalau sobat sehat ataupun sanak family ataupun andetolan yang terdekat ada yang memang tidak hanya vertigo aja ya, mungkin ada yang mengalami keluhan-keluhan yang hubungannya dengan penyakit saraf. Silahkan datang ke klinik saraf ya di RSUD Merah Putih. Kami berpraktek di hari Selasa, Rabu dan Kamis di jam 14.00 sampai dengan jam 18.30. Dan di hari Sabtu kami berpraktek dari jam 8 sampai dengan jam 12. Sobat sehat jangan ragu, jangan takut. Mungkin kalau nggak ada waktu di pagi hari bisa di sore hari ya. Ya, betul. Kita ada klinik pagi, klinik sore, buka setiap hari. Betul. Jadi bisa dilihat jadwalnya di Instagram Merah Putih kita, di story harian kita ada jadwal yang biasanya kita berikan kepada sobat sehat ya. Jadi bisa dilihat apakah mungkin mau hari Selasa sore gitu. Ada dokter siapa nih ya? Oh, ada dokter Soleh. Oke, kalau untuk di klinik saraf sendiri nih dokter, selain vertigo bisa menangani apa aja dokter? Oh ya, terima kasih Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada. Tentunya sangat banyak sekali ya. Mungkin saya ingin beri penjelasan yang sangat simpel ya. Kalau kita bicara kualifikasi atau kompetensi kami sebagai dokter spesialis saraf gitu loh. Sebenarnya kalau kita bicara saraf itu sistem sarafnya kan sebenarnya sangat luas dan sangat banyak dalam tubuh kita. Tidak bisa terlepas dalam tubuh kita tidak ada sarafnya, kurang lebih seperti itu gitu loh. Sehingga bisa kami katakan bahwa saraf itu mulai dari sistem saraf pusat sampai dengan sistem saraf tepi. Bahkan kita bisa merasakan sentuhan, bisa merasakan ada duri. Itu kan juga sistem saraf sensorik. Dan begitu pula kita bisa berpikir, kita bisa mengingat, kita bisa merecall. Mungkin kita tidak membayangkan jikalau kita terkena sesuatu. Banyak sekali pasien-pasien tiba-tiba lupa ingatan dan banyak hal, termasuk mungkin yang kita ketahui beberapa pasien mengalami gangguan gerak, kalau kita bilang movement disorder, belum lagi kasus-kasus nyeri, itu banyak sekali gitu loh Mbak Ica. Tentunya kalau sobat sehat ataupun andetolan dimanapun berada, jikalau ada gangguan khususnya mengenai sistem saraf, baik itu pusing, apalagi kalau kita bicara kompetensi yang paling sering itu adalah stroke, itu kan banyak sekali gitu loh. Sehingga kami sangat terbuka sekali, apalagi kami melayani dengan senyum, dengan ramah, dan tentunya kami akan menganggap seluruh sobat sehat dimanapun berada seperti layaknya saudara kita sendiri. Anggap aja saudara ya. Betul. Sobat sehat jangan ragu, jangan sungkan untuk mengkonsultasikan kesehatan dirinya ataupun keluarga ataupun sanak saudara di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, di klinik saraf ya. Kita ada nggak cuma satu dokternya, ada dua. Silahkan nanti sobat sehat memilih sendiri mana yang diinginkan ya. Betul. Kalau dengan dokter Soleh, kita ada dokter Mutia. Dokter Mutia. Nah, untuk sobat sehat yang kiranya ingin memeriksakan diri di RSUD Merah Putih, bisa banget nih untuk daftar secara manual, offline itu di loket pendaftaran di lantai 2. Itu kalau misalkan jam pagi ya silahkan datang ke pagi, tapi kalau klinik sore silahkan bisa dilihat untuk jadwalnya menyesuaikan dengan dokter sore ya. Nah, untuk yang ingin secara online juga bisa melakukan pendaftaran online di Klik MP itu dengan website di s.id/rsudmp. Nah, untuk pendaftaran online ini dilakukan sebelum hari H periksa ya, dan pastikan jika sobat sehat menggunakan BPJS sudah mempunyai rujukan dari Vaskes 1. Oke, untuk yang sudah mendaftar secara online silahkan datang di hari periksa 1 jam sebelum pelayanan.
dan silahkan menunjukkan bukti daftar online-nya ke lobi. Nanti akan diarahkan oleh petugas yang menjaga di lobi seperti itu. Nah, untuk sobat sehat yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silahkan bisa menghubungi layanan informasi kami di nomor WhatsApp 0811 2586 000. Sekali lagi, WhatsApp di 0811 2586 000. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @rsud_merahputih untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang layanan terbaru dari SUD Merah Putih, dokter. Oke, dokter, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sobat sehat nih, untuk kesehatan saraf. Betul. Terima kasih Mbak Ica. Ini rasanya waktu cepat berlalu ya. Rasanya saya tuh masih ingin sekali bersama dengan sobat sehat dimanapun berada. Tapi ya inilah ya, waktu seakan rasanya singkat kalau kita penuh dengan keramahan, penuh dengan berinteraksi dengan sobat sehat dimanapun berada ya kan. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini Mbak Ica dan sobat sehat dimanapun berada, kami hanya ingin memberikan penekanan bahwa kalau kita ingin sehat ya, seperti tadi yang kami tekankan terus menerus ya, bahwa manusia itu holistik ya, sehingga kita harus bisa menjaga ya pola keseharian kita, pola makan kita, lifestyle kita harus jaga terus, dan itu harus continue, dan memang tidak bisa kita sampai akhirnya mengendorkan gitu loh. Sampai kita mengendorkan, misalnya contoh yang harusnya kita itu istirahat maksimal itu jam 10, kita sampai istirahat jam 1 malam. Mungkin kalau misalnya ada tugas-tugas mungkin oke lah. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, itu sangat rawan sekali. Itu salah satu contoh. Dan begitu pula kebiasaan olahraga, makan makanan yang sehat, itu sangat penting sekali. Sehingga yang ingin kami tekankan kepada seluruh sobat sehat dimanapun berada ya, tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu sangat penting untuk kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi orang yang sehat dan sukses. Iya, dan mungkin walaupun sekarang cuacanya udah hujan ya, musim Betul. hujan, jangan mager. Kan dingin-dingin ya enaknya. Iya. Gitu kan, kita juga bisa berolahraga dalam rumah juga. Betul Mbak Ica, betul. Luar biasa sekali ya Dokter Iya. Soleh, terima kasih atas materi-materinya yang disampaikan tadi, ada tips-tipsnya, dan gratis juga. Nah, semoga sobat sehat bisa mengambil informasi, mengambil ilmu yang sudah disampaikan oleh Dokter Soleh ya, dan juga bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, dan juga bisa menyampaikan ke sanak saudara lainnya. Jangan cukup berhenti di kamu. Oke, nah sobat sehat, terima kasih ya sudah menyimak podcast kali ini. Semoga apa yang diberikan tadi bisa menambah wawasan untuk sobat sehat semuanya. Terima kasih Dokter Soleh. Terima kasih atas waktunya. Iya, Semoga kita bisa menyapa sobat sehat lagi di lain waktu ya. Dengan senang hati. Terima kasih sobat sehat. Jangan lupa untuk tetap menyimak podcast di bulan-bulan berikutnya. Sampai jumpa di musik episode berikutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.